Baik, maka fokus kita adalah Amanginang, kita akan masuk di dalam memaknai. Saya menduga bahwa tuduhan kebosanan menyebut liturgi kita monoton, tidak menarik. Sebenarnya salah satu alasan di belakangnya itu adalah mungkin karena kekurang pahaman kita. Maka memang salah satu yang digrebek Martin Luther di dalam mereformasi ibadah, dia katakan ibadah harus berlangsung di dalam bahasa dan pemahaman umat tentang ibadah itu. Sehingga dia tidak menjadi penonton dan tidak hanya sekedar datang atau takut dan malu kalau dia tidak beribadah. Maka jangan-jangan kita selama ini kita berdiri, dibacakan foto, semua berjalan begitu saja, tapi sebenarnya masih banyak dari kita yang tidak memaknai bahwa semua elemen-elemen liturgi itu adalah wadah untuk memperjumpakan kita dengan Allah. Oleh karena itu, mulu pajupang hari Minggu, maka sebenarnya kita sedang membangun perjumpaan kita dengan Allah. Tadi sudah menarik sekali khotbah yang disampaikan oleh Amang Pendeta Manulang, dan itulah memang ibadah itu. Luther katakan Gottesdienst dalam bahasa Jerman. Maka ibadah itu adalah Allah yang melayani, pelayanan Allah kepada manusia, dan manusia merayakan keselamatannya. Makanya orang yang datang ke gereja datang dan pulang dengan bersuka cita. Dan fokuskan malam ini, tapi tadi tahun liturgi saya sudah sebutkan, sudah pernah kita sampaikan di dalam pembahasan sebelumnya. Jadi liturgi ibadah minggu dan juga tahun liturgi. Baik, sedikitnya liturgi kita itu ada 3 bagian begitu ya. Tapi tidak terpisah, tapi kita akan melihat bagian mana itu. Sehingga singkatnya ada bagian Allah, yaitu mulai dari votum hingga sampai pengakuan iman rasuli. Karena itu bagian Allah, maka jangan diintervensi oleh manusia dulu. Maka jangan ada masuk bagian-bagian lain selain yang sudah termuat di dalam agenda kita, yaitu bagian Allah. Dan memang dalam 1-2 dekade belakangan ini kita sudah lebih concern yang tadinya bisa penempatan KUR setelah hukum Taurat. Tapi sekarang dengan kajian-kajian dan sosialisasi, maka KUR salah satu bagian manusia, ibadah horizontal walaupun pujiannya kepada Allah, maka sebagai respon dia dimasukkan dalam bagian manusia. Lalu setelah bagian manusia ada lagi bagian Allah, yaitu di khotbah, dan kalau ada sakramen yang berlangsung di sana sampai dengan berkat. Kita mulai dari praibadah begitu ya. Jadi praibadah ada doa di konsistori. Amanginang doa di konsistori bukan doa syafaat. Maka jangan panjang-panjang dan lebar-lebar. Maka enggak perlu di sana mendoakan jemaat yang sakit. Maka tidak perlu di sana satu persatu karena semua yang dibutuhkan pelayan ibadah itu sebenarnya sama. Kalau harus disebutkan pendetanya, pengkhotbahnya, liturgisnya, tukang parkirnya, bla bla bla, mereka semua butuh satu, topangan penyertaan Tuhan. Gitu ya, maka jangan terlalu panjang-panjang untuk doa syafaat di sana. Lalu biasanya akan ada prosesi begitu ya. Saya terkadang melihatnya ya mungkin karena ketidaktahuan juga. Apa itu prosesi? Prosesi adalah kita mengenang proses panjang 40 tahun bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Maka berkali-kali Allah meminta Musa, bebaskanlah umatku supaya mereka beribadah kepadaku. Maka setelah pintu dibuka, mereka bergegas keluar dari Mesir, melewati Laut Teberau dan seterusnya sampai 40 tahun. Maka itu adalah arak-arakan prosesi menuju tanah Kanaan. Maka kalau ada prosesi di dalam gereja, sebenarnya kita sedang mengenang bagaimana umat dibebaskan untuk beribadah. Maka jalannya bersiap memasuki ruang keselamatan. Maka prosesi adalah persiapan masuk menyongsong tempat kemerdekaan. Tempat pembebasan, gereja inilah itu. Oleh karena itu, prosesi harus memang dipersiapkan dengan
tidak perlu dengan melo-melo, tidak perlu, apalagi kalau jadi seperti proses mengiringi pengantin yang paling sering saya lihat kalau ada prosesi. Maka kalau ada simbol-simbol liturgi yang dibawa di dalam prosesi, maka araklah dia simbol itu dengan tangan yang tinggi. Kalau ada yang bawa lilin, jangan kayak bawa lilin ke pelaminan membawanya begini. Tapi dia sebagai simbol terang, dia harus di atas kepala. Dan Yesus katakan pelita bukan ditaruh di bawah, ya, tapi dia harus di atas. Misalnya kalau proses itu ada. Lalu kalau ada salib juga yang diarak, salib pun tidak digenggam di bawah, tapi ini sebagai Kristus yang mati dan bangkit, maka salib itu pun harus diarak dengan tinggi. Begitu ya. Maka kalau misalnya di mimbar kita juga ada Alkitab, dan Alkitab itu serasa sedang di pengadilan ditaruh di atas kepala pengkhotbah, sebagai simbol dia sebenarnya akan mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Alkitab itu tidak diarak begini membawanya. Kayak orang yang membawa foto almarhum atau almarhumah mau ke TPU. Saya sering melihat seperti itu. Jadi diarak Alkitab tapi cara bawa dia begini. Itu tidak benar. Makanya pembawa Alkitab harus di belakang pengkhotbah. Dan dia akan menyumpahi, kira-kira begitu ya, menyumpahi si pengkhotbah bahwa dia hanya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka susunannya di sana sudah saya sebutkan. Termasuk kalau ada perjamuan kudus, maka sebenarnya simbol-simbol perangkat-perangkat liturgi itu, perangkat peribadahan itu semua diarak. Karena itu adalah satu kesatuan. Makanya di konfesi kita, ya, di konfesi kita, dan juga saya pikir pikiran dari Martin Luther itu diturunkan, maka gereja yang benar adalah di mana firman diberitakan dengan benar dan sakramen dilayankan dengan benar. Itu jadi dengan hal itu nina roha aka parjamita pedang niang rohana molo naing marjamita. Karena panggung parjamita ini pun punya kenikmatan tersendiri. Banyak orang yang memakai langgatan parjamitaan untuk pencitraan diri. Dirina dipabalga-balga, kesaksiannya menjadi khotbah itu bukan khotbah yang benar. Maka pengkhotbah bukan sedang menceritakan pencapaiannya, tapi beritakanlah what God has done. Itu nanti bagian yang akan kita lihat juga di dalam khotbah. Itu sebabnya kalau ibadah adalah perayaan keselamatan, ibadah pun jangan terlalu banyak mencekik umat atas dosanya, atas ketidakmampuannya mengikuti dan menjalani hari-harinya. Tapi ibadah harus membebaskan orang, benar memberitahu hukuman bagi orang yang tidak mau bertobat, alai adong do haluaon, ada keselamatan, ada jalan keluar, ya, ada pengampunan dan lain seterusnya. Maka dalam prosesi tadi, pemusik boleh melantunkan nyanyian preludium, misalnya ya, nyanyian yang mengantar menenangkan suasana jemaat. Apa boleh buat? Kita harus akui gereja yang lain kayak Katolik. Kalau sudah masuk ke gereja, mereka malu bercakap-cakap. Lemolo ruas ni hagabipe, gudangad dope. Ay sa dia, argano yang jagal babi ate, ngay uduli gereja, hatay dope. Ay nga sa dia tomak sa kilo. Maka pemusik antarlah suasana yang mendorong jemaat untuk malu berbicara, untuk menenangkan diri, untuk dia bisa juga bermeditasi sejenak. Alanido hitamajo agent of change. Aka seksi sending dan yudang siya kuryata. Nangi tapay ngurwastai. Malu ngobrol di dalam gereja. Gitu ya. Jangan pula pemusik karena ribut orang lam dipagogo suaranya di sini. Padahal ada 3-4 orang di sana yang sudah serius sebenarnya mau berdoa di sana. Gitu ya. Jadi anggota Katolik Baitor Marsinggang dobut ini, ya, pakai tanda salib mereka di sana, bersiap untuk ke sana. Nah, di sana ada susunannya. Lalu masuklah kita ke bagian yang berikutnya. Setelah masuk semua para pemimpin ibadah, masuklah nyanyian pembuka. Ya, nyanyian pembuka harus selalu mengacu kepada tahun liturgi. Ninarohaku sudedo rahita dison, dari Marturia ya,
Jadi enggak dosa kalau tidak kita pakai susunan yang ada. Apakah dikeluarkan dari mana-mana itu? Paresohamu jodenggana kaedetai. Dan Alkitab noni mardosa mulu sota pake, mulu talaosi. Saya selalu katakan itu. Maka susunan nyanyian yang sudah disusun, cek, recheck, and check again. Ya, di cross check ulang. Udah pas enggak ini berdasarkan nama minggu ini. Apapun ceritanya, anggo ede parjolo, ikon manginona do tugoarni minggu nasadari. Supaya dari pintu masuk ibadah jemaat sudah tahu, oh sekarang kita merayakan keselamatan bertemakan Paskah misalnya. Bertemakan ini dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak pilihan kedua adalah ede homa ede di hari Minggu. Untuk lagu pertama. Ende ketiga adalah ende puji-pujian. Nah tulur ma cluenya sebenarnya kalau kita mau menyusun nyanyian. Pemusik sekali lagi perannya di sini adalah dia semacam pengendara syair, supir gitu ya, vehicle, kendaraan yang membawa nyanyian umat sampai ke sorga. Parorgan, parmusik di dalam gereja sampai tidaknya doa yang adalah nyanyian umat itu di tangan parmusik. Hidup bahen dang boy marmiam-miam par musik, dang boy belajar-belajar, lebih bagus enggak usah pakai musik. Karena dia sedang membawa doa kita supaya sampai kepada Allah. Karena isi nyanyian kita adalah doa kepada Allah. Maka peran parorgan, par musik, pianis dan lain sebagainya, dia adalah pengendara yang membawa syair itu ya sampai kepada Allah. Lalu kita merasa landed. Doa kita sampai. Kenapa? Smooth pemusik yang membawa nyanyian kita kepada Allah. Begitu ya, maka dia harus benar-benar mempersiapkan diri bagaimana membawa nyanyian. Maka sampai tidaknya doa kita yang adalah nyanyian kepada Allah itu akan bergantung penuh kepada pemusik kita. Next. Bisa diteruskan abang dari sana? Atau harus dari sini? Saya suka jalan-jalan kalau berbicara supaya enggak pegal. Baik, kita amanginang bicara liturgi ini bicara sensitif. Bahkan jangan-jangan setelah saya nanti memaparkan ini banyak yang enggak suka. Maka liturgi bukan persoalan Anda suka atau tidak. Saya akan mendaratkan pijakan-pijakan teologi liturgi yang benar dalam semua peribadahan kita. Persoalan suka atau tidak, persoalan dituruti atau tidak, ini dua hal yang berbeda. Maka pertama, dari tata ibadah kita juga sudah terlihat hal yang unik. Dituliskan votum, isinya bukan votum. Pernah gereja ke GPIB? Pernah gereja ke GKI? Atau gereja-gereja Calvinis, maka kalau dituliskan votum, apa formulanya? Pertolongan kita adalah di dalam itu formula votum. Agenda kita unik. Ditulis votum, formulanya bukan votum. Apa formula votum di agenda HKBP? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Maka ini adalah invocatio, seruan. Udah cukup lama kita teruskan penulisan yang tidak sinkron, begitu ya. Maka saran saya kita tetap memegang formulanya. Apa itu? Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini awal mula kita menyadari, memaknai kehadiran Allah di dalam ibadah. Maka setiap kali invocatio yang dituliskan votum di agenda kita dibicarakan, maka sebenarnya kita sedang diingatkan tentang baptisan kita. Alitu pal Samuel Silitonga, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan ke dalam nama Roh Kudus. Maka invokatio mengingatkan kita tentang baptisan kita. Maka nggak perlu baptis ulang. Tiap minggu disungguli padidiotai. Itu sebabnya dalam gereja-gereja Lutheran dan yang lainnya, cawan perjamuan kudus, ya, baki perjamuan kudus, dan juga baki simbol baptisan selalu akan ada, walau tidak ada yang dibaptis hari itu. Ini sebagai simbol. Maka saat invokatio, saat dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus tadi dibacakan tadi di sana, sebenarnya disungguli padidiotai. Maka saya berani masuk ke hadirat Allah, menjumpai Allah, bukan karena kebaikanku, bukan karena ketulusanku, tapi karena aku sudah dibaptis. Tapi karena aku sudah terdidik, anak ni debatado wow, nang pemago wow, nang pe pardusa wow, nang pe tudal na hula na sa mingguan. Tapi aku berani menghampiri tahta Allah melalui pintu baptisan. Maka jangan datang terlambat masuk gereja. Waktu formula baptisan sudah selesai dibaca. Kalau orang pikir toh mak jamiteiro na perlu, sudedo perlu, sian si pitu elemen liturgi itu. Maka jangan terlambat masuk ke gereja. Jangan sampai baptisanmu selesai, disungguli, diingatkan, saudara baru masuk ke dalam gereja. Ima pangalapation, alanido, tiap hari status kita sebagai anak Allah disegarkan dan diingatkan saat formula votum itu dibacakan. Ya. Nah, kemudian setelah ini masuk kepada hukum Taurat. Saya pun dalam hal ini harus katakan hukum Taurat lah. Enggak ada sikat nipati. Ngapain disikat-sikat? Ngapain diganti-ganti? Ngapain dipotong-potong? Bahkan pernah beberapa kali terlalu berani. Didok sikat nipatik sian konfesi. Enggak betul itu. Masa sejajar konfesi dengan hukum Taurat? Rumusan doktrin dan pikiran manusia. Ya, kenapa di sekolah minggu enggak ada persoalan toh 10 hukum Taurat tiap minggu dibacakan? Dan di agenda kita sebenarnya tidak ada di setiap pilih gati masyanan. Saya sudah sering tanya ini kepada pendeta-pendeta senior, kapan ada sikat nipati? Kapan itu diputuskan? Belum ada sinyal yang menunjukkan itu merupakan sebuah keputusan. Entah dari mana itu muncul. Ujungnya sangonatuari dari minggu misalnya sikat nipatik di Hitasian Matius 21 22 nina. Ya, hukum Taurat lah. Dan ke-10-nya itu dibaca setiap minggu. Supaya apa? Dang adong nama luan nanggo sadasya kita. Kalau hanya satu dibacakan boido dohononna, dang disungguli dosaku. Hukum Taurat untuk kita rintita ke-7, jangan kau berzina, dang mangalaku pau. Bisa dalam pemahaman seperti itu. Tapi kalau 10 hukum Taurat itu sudah dibacakan, dang adong benda maluasya kita. Sude mahita pardosa yang membutuhkan pengampunan dosa. Ya, oleh karena itu jangan dipecah. Hukum Taurat sama seperti cermin yang menunjukkan keberdosaan kita. Maka kalau dibuat screener begini ya, nggak ada satupun dari kita yang akan terbebas dari dosa. Maka benarlah gereja itu adalah kumpulan orang-orang berdosa, kumpulan orang-orang sakit yang minta disembuhkan. Alebolu asing sian nasa puluodo, saya nggak yakin akan tertolong dengan mudah orang untuk menyadari akan keberdosaannya. Oleh karena itu setelah mengaku dosa, bersiaplah untuk mengaku dosa. Begitu ya. Maka apapun ceritanya, seksi sending mungkin yang datang ke sini juga dari Marturia, selalulah amanginang lihat indeks memilih nyanyian itu dari Ede Taringo tu hasesaan ni dosa.
Los BHP, teologi pengampunan dosa, teologi keberdosaan kita bisa kita teliti dari rumusan doa pengakuan dosa dan dari syair nyanyian itu. Ya, apapun ceritanya selalulah diambil dari sana. Maka dia berperan untuk mempersiapkan kita untuk mengaku dosa. Tadi banyak bahasa pendeta Manulang komunal, itu memang benar. Alanido parageda. Parageda liturgis bukan sok-sok di berat-berat ya. Alai hilalama parageda. Posisi mdisi mangusung sudedo seni namar mingguan sahat tu debata. Maka intonasinya harus jelas. Enggak perlu disedih-sedihkan. Apalagi kalau sampai jadi nangis, enggak jelas suara itu nanti. Ya, supaya lebih apa begitu ya, lungu. Gak boleh lah sebisanya jangan menangis lah. Boleh yang salah martang yang tuma tangis urusan nama isi. Tapi peran para agenda di sini sangat strategis. Maka dia harus jelas, lantang dan bisa mewakili umat. Menyampaikan dosa-dosa 500 orang namar minggu. Iko saha tua dupa di debata. Ido bahen. Dang bui dadap-dadap. Gagap-gagap para gedai. Ya, harus dilatih. Harus benar-benar dipersiapkan, dibaca, dikuasai, dihilala. Ya, bagaimana merasakan kalimat demi kalimat dia sedang membawa dosa dari seluruh jemaat. Lalu, nah ini membawa dosa komunal sebagai pintu masuk untuk menerima pengampunan dosa. Lalu membaca epistel, kita akan temukan lagi keunikan di gereja kita. Memang gereja kita tidak mempraktekkan 4 bacaan sebagaimana yang dipakai oleh RCL ya, RCL Revised Commentary Lectionary, bacaan susunan bacaan Alkitab setahun yang tadinya 4 bacaan itu. 1 bacaan dari Perjanjian Lama, 1 bacaan dari Mazmur, 1 dari surat-surat, 1 dari Injil. Mengikuti RCL ini, Jamita khotbah harus selalu dari Injil-Injil. Tapi kenyataan kita unik, bahkan mengikuti gereja-gereja Lutheran yang ada di Sumatera Utara, sarupa ma almanak tasudi, 2 ma bacaannya. Apa itu? 1 disebut epistel, 1 evangelium. Sudidu hitam mamboto, epistel itu surat-surat. Tapi kenyataannya epistel di HKBP bisa dari 1 Musa, dari Torah. Kadang epistel bisa dari Injil. Kita akan teruskan ini, pemakaian ini, karena sudah dituliskan epistel. Begitu ya, jadi kita akan melihat sebenarnya banyak unsur-unsur yang kurang membantu kita bertumbuh secara spiritual. Ya, oleh karena itu saya menyarankan kalau memang bukan dari surat-surat dia, para agenda nggak berdosa kalau dibilang pembacaan Alkitab bagi kita hari ini. Daripada tado epistel, HP rohalak nama ngatusi, ayah epistel di dok kalahon. HP sian Mazmur epistelna. Begitu ya. Evangelium tadok, HP bukan dari 4 Injil itu, turpuk jamita. Bahkan dibilang, Evangelium di minggu tasadarion, imasian sada Tesalonik. Ini pun sedang, ya teruslah berjalan dengan kedua penggunaan epistel dan evangelium, dan mudah-mudahan nanti akan ada pembaruan-pembaruan untuk itu. Maka, slide-nya nggak nyambung. Ya, di dalam epistel itu tadi, maka memang kita yang sudah menerima pengampunan dosa itu tadi, susunannya tadi begitu ya, diperkenankanlah untuk menerima firman Tuhan. Firman diberikan kepada orang yang sudah menerima pengampunan dosa. Ya, maka tadi doa pengakuan dosa, orang yang mengaku dosa mendapatkan pengampunan. Pengakuan adalah pintu masuk menerima pengampunan dosa. Oleh karena itu, kenapa Daud kembali mulak rohani di batatu ibana? Karena dia berani mengaku dosa. Orang yang mengaku beroleh pengampunan.
Tapi orang yang berdalih, pengampunan gak dibuka baginya. Maka waktu Nathan menjumpai dia, Daud kau sudah berdosa. Kau sudah atur kau mau berzina begini-begini. Dia katakan aku sudah berdosa kepada Tuhan. Di sido hinarikok ni liturgi pengakuan dosa. Maka kembali kepada tema kita memaknai kehadiran Allah di dalam ibadah. Bagaimana Allah yang hadir di dalam ibadah, dia hadir sebagai orang yang menyucikan dan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, makanya kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah Kristus yang mahal. Ausura rupani muse sapaket parminggota dohot ulau nabadia lamsik kok matong tahilala manjalo hasesaani dosa. Maka setelah epistel, sambutan lagi nyanyian, lalu masuklah kepada pengakuan iman rasuli. Ini tidak perlu panjang lebar, kita mengaku Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bisa kita kita baca nanti penjelasan Martin Luther. Amanginang simbol ini sebenarnya bukan milik Katolik ya. Maka ini adalah miniatur dari pengakuan aku percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Luther juga dalam tulisannya dia katakan setiap kali bangun pagi, bubuhkanlah tanda salib di keningmu. Ini sebagai simbol aku mengaku kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan Kristen-Kristen Lutheran lainnya juga selalu membubuhkan tanda ini. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita lihat orang begini, kita langsung tuduh, oh dia Katolik. Gitu ya, ini bukan milik Katolik, ini milik universal. Semua gereja, semua pribadi yang mengaku Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini merupakan bentuk tanda salib pengakuan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Sampai disinilah bagian Allah yang kita sudah kerjakan. Kemudian kita masuk ke bagian manusia. Warta jemaat dan kur. Begitu ya. Kemarin juga saya sampaikan bahwa memang kur tidak ada di dalam agenda ibadah kita. Dari mana kok jadi ada kur? Ini pelan-pelan pergerakan para jemaat yang punya bakat dan talenta untuk bernyanyi. Waktu Injil sampai ke Tanah Batak, buku ND mulai diterjemahkan dari teks-teks bahasa Inggris. Ya, maka para misionaris kita mengumpulkan orang-orang yang bisa bernyanyi. Diajarilah mereka bernyanyi. Supaya mereka menjadi motor untuk, nggak ada song leader ya, motor dalam artian untuk mempengaruhi orang-orang di sekitarnya waktu ibadah berlangsung. Dipancaklah mereka di sana sini, di sana sini. Lalu adalah latihan mereka teratur. Oma edeta hari Minggu, tapar siajari maun. Lama-lama ini menjadi kelompok-kelompok penyanyi. Lalu semakin lama waktu belum ada haluan nagok, begitu ya, masih 373 buku ND kita itu, maka mereka sudah menguasai banyak lagu itu, lalu mereka minta panggung untuk bernyanyi. Gitu ya, ngahirna buibi sudia kaedeh, sonari doho mahami manget dehon, udang beholan aka edei, gitu ya. Maka adalah punguan-punguan kur, paduan-paduan suara yang tadinya itu tidak ada. Maka nggak apa-apa, kur tetap ada di sana sebagai bagian ibadah horizontal yang tujuannya kepada Allah. Akan tetapi di buku catatan itu saya juga tuliskan salah satu hal terpenting di dalam ibadah, bahkan tidak hanya Kristen, adalah arah kiblat. Dan boi dua arah sembah, arah kiblat umat beribadah. Daniel tiap pagi berdoa ke arah Yerusalem. Teman-teman kita yang bukan Kristen itu dimanapun arah kiblat ke sana, arah kiblat ke sana. Tung solo noni martang yang molo tusana kiblat tusoni bana butini. Ya. Raja Salomo mendirikan bait suci arah kiblat selalu ke Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena di sana bait suci. Begitu ya. Karena dari sana datang keselamatan, maka arahnya ke sana begitu. Alanido molo piadong parkur sadama kiblat muna. Teologi nyanyian sudah kita bahas juga yang kemarin itu. Di samping repot, manudali ruas bla bla bla, sadado arah sembahyang kita.
Gitu ya. Akaning Marco Rubereng tui sedo ede munai. Begitu ya. Saya nggak tahu apa seperti itu tiap minggu, saya nggak tahu. Ya, tapi belum terlambat kalau mau bertobat. Misalnya ya, kalau setiap minggu begitu. Kita bukan sedang konser. Kita bukan sedang festival. Begitu. Alani do mula ma tu so masuk di arah kiblat di kita. Bahkan saya nggak tahu di sini ada amanginang pendeta. Saya pribadi mengimani dan orang-orang yang bisa saya arahkan waktu doksologi itu. Karena engkau punya kerajaan. Sebenarnya itu arah kiblat dan gerak liturgis. Kalau kita mau pure mengikuti teologi liturgi, maka kita harus membelakangi badan kita ke sana. Maka arah kiblat kita. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kalau saya tetap begini, saya memahami dan teologi Lutheran, tua udo hasangaponi, dia deho ruas karena engkaulah yang empunya kerajaan. Bahkan gereja-gereja ortodoks juga gerak liturgi ini sangat berpengaruh kuat, walaupun kadang kita bilang ortodok gitu ya. Padahal dari mereka mewarisi banyak sekali gerak dan peran liturgis itu. Ya, alanido sada maamanginang, arah sembah kita, arah kiblat kita. Molo odo pe altar, unang ma, tatu dali, unang magabiadong musaisan arah kiblat do takadia kadia begini. Ya, lo maholan sada. Asing do, anong gabe sensi, kenapa para agenda ya udah berbeda lagi begitu ya. Kalau sampai ke para jamita, gak di situ letaknya. Alai nasida ikon, dibereng do, sikka ni Kristus do para gedai, alai dang dos do Kristus. Sikka ni di Kristus do, dang para jamitai, alai dang Kristus. Ala sikka ni Kristus do para jamita, dang bui salah-salah majaha. Harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka ngadinggan parediotai, bagak-bagak bajuta, cantik-cantik, tampan-tampan. Tapi ternyata arah kiblat kita perjanjian lama nggak mau mereka berdoa kalau tidak ke arah Yerusalem. Begitu ya. Makanya kalau detil arsitektur gereja yang sudah kita bahas kemarin itu, bahkan posisi podium pun harus jelas. Ya, inganan para jamitawan ikotorus do di sabula timur. Kenapa? Dari timur matahari terbit. Dari timur datang berita sukacita. Orang Majus datang dari timur. Parhapistaran semua segala hikmat yang baik datang dari timur. Maka gereja selalu menghadap ke timur dan para jamitanya selalu di sana. Muncul di buah Katolik sekolah Sang Timur, sekolah Bintang Timur, begitu ya. Kata timur ini juga menunjuk kepada arah kiblat. Bagaimana arah umat sembayang, sianidoro, parhapistaran, hikmat dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ada dia di Sutoyo songni dotong marming markur dua do kiblatna usipok kamu anu nangek da tak ada do kawan arah kiblat tak tung di dia pe parmingguta karena dia kalau kita mau diubah pelan-pelan asa memang martod di jala marlapatan sudiaka natabahin di gereja. Mudah-mudahan hanya sedikit yang tersinggung dengan yang saya sampaikan tadi. Kalaupun banyak saya mohon dimaafkan ya. Maka warta jemaat juga perlu dan ini masuk di TOR begitu ya. Jadi di warta jemaat ini liturgi after the liturgi dijalankan. Marsahi ruas yadunang. Mate ruas yadunang. Begitu ya, makanya dia tetap di dalam bagian ibadah. Kenapa? Karena di dalam warta jemaat umat disadarkan ini ibadah kita yang sesungguhnya nanti ke depan. Adong dope partangyangan, adong pangapulion, dua kalana asing. Maka memang di agenda kita tidak ada masuk bagian ke sana, tapi saya pikir secara teologi liturgi penempatannya sudah benar di sana. Mulu adong 5 kor disima disusun. Tolu sebelum titing, 2 naik setelah titing, dan lain sebagainya. Disitulah penempatannya. Nah, lalu masuk ke bagian Allah, khotbah, dan sakramen. Itu sebabnya kalau ada padidion nabadia, begitu ya, maka biasa selalu dia setelah khotbah, lalu ada pilihan, lalu sifatnya selalu
kristosentris. Hati-hati, jangan-jangan kita sering mendengar atau pelaku molupa gudaku perjamitai mandok au itu sebenarnya kesaksian ya, bukan berita tentang what God has done. Lalu persembahan begitu ya, sampai bagian dari respon manusia. Maka kalau kita lihat bojo tedehon buku ede nomor 204 ayat 2 nasanani lehon mi, hafal semua ya. Kita coba nyanyi tanpa musik, enak sekali. Biar aja dulu tanpa musik, Amang. Ya, ini pure murni suara jemaat. Nasanani lehon mi tolu dua ya. Posa dohod gogoki. Posa dohod gogo. Rodis artaku upasahat naso satokudo. Maka apa teologi persembahan di HKBP kalau dari nyanyian itu persembahan semua pemberian Allah. Apa itu? Todi, pamatang, hosa, dohot gogo, dohot sudi artaku. Pasat. HP nata pasahati? Daung, HP nata pasahati hado? Dolar. Mulu pasada dang adong uang rupiah. Nadeng dohonon. Sotung tayetong noni manuhor haluaon. Sotung tayetong noni naung sitok kita mamilihon. Nani lehon di bata tu kita. Ya. Kalau kita berani meminta, Tuhan berikan aku kekuatan. Ikon berani do hitam masagihon kekuatan itu. Mangurup ya kadongan doa kalanasi. Maka persembahan tidak hanya menunjuk kolekte durung-durung nata pasahati. Alai gugum bahen gabi pilihan. Hosam bahen gabi pilihan. Hupasahati nasu ucatok kudo. Alanido. Di papungu mapiliani ima jona terbaik kita. Dung di papungu ditangyak komai. Maka setelah didoakan, nggak ada lagi uang HKBP Tebet. Nggak ada uang HKBP Rawamangun. Nggak ada uang HKBP Ebenezer Kanal Timur. Nggak ada uang HKBP Jatiwaringin. Yang ada adalah uang milik Tuhan. Nasi Pak Jojo tutor sedok tanggurung nirwasido tu sih. Ya. Hamido mangalehon mangani. Sorry ya. Ini sering vulgar kata-kata ini terucap. Jangan ada lagi. Sudah kita serahkan menjadi milik Tuhan. Alanido hepeng ni dibatadui. Dak kamu mangalehoni. Hamido mangalehoni mangan. Itu salah besar. Ngata apa satu di bata. Itu milik Tuhan. Dibatado mangalehoni. Begitu ya. Jadi alanido ala hepeng ni dibatado. Hepengi. Manatma huria mamakei. Makanya saya selalu bilang kalau lagi audit amang inang, nani audit munaon hepeng ni tuhat tadoda, manat mengaudit. Yang saudara periksa ini adalah uang milik Tuhan. Walaupun dipercayakan HKBP Kamal Raya yang mengelola itu untuk kerajaan Allah. Jadi ini harus jelas di dalam persembahan uang gereja, uang Allah, milik Allah, lalu dipakai untuk kerajaan Allah. Lalu yang terakhir berkat sebagai puncak. Ini sebenarnya klimaks. Saya hanya akan sampai materi sampai di sini saja. Ya, aneng dohonon berkat sebagai puncak klimaks ibadah. Yang benar adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan mengadakan dan memberi engkau damai. Amin, amin, amin. Selesai genggam berkat itu pulang. Kalau didoakan lagi itu akan anti klimaks. Dangadong benatumi bosian nani leho ni di bata. Dangadong besi jalo odisi. Ya. Kita sudah mengaminkan, genggam, bawa berkat itu pulang, memberkati orang lain. Ya, jadi kalau di HKBP kan bahasanya santun sekali jemaat,
Setiap nyanyikan amin berdoa lagi begini. Sebenarnya dari segi liturgi itu anti klimaks. Apa yang sudah Tuhan Allah beri, apa yang sudah Tuhan perbuat, genggam, gegas, golom mai boa mai mula. Dang pola betangnya kono mubei. Kasih kok besude par minggu ni. Songoni mabanginang nabuy pasahat. Tor yang nomor 2 tentang tahun liturgi nanti boleh di-share, tapi kalaupun saya ulangi lagi nggak jauh beda dengan yang sudah ada di YouTube HKBP Resort Tebet, tapi bahannya secara utuh nanti boleh di-share. Demikian Amang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Amang Inang cukup lugas penyampaian dari Amang Silitonga. Sambil Amang Inang menyampaikan pertanyaan, untuk memudahkan dikirim ke YouTube, ke WA yang ada di layar supaya kami kompilasi. Nanti dari situ kita coba lihat. Kami menunggu pengumuman daftar pertanyaan. Amang Pendeta, saya mau coba bridging pertanyaan Amang. Kalau tadi Amang mengatakan dan juga dalam khotbahnya Amang Pendeta Manulang bahwa kegiatan kita dalam liturgi itu ada arak-arakan iman. Itu seperti kalau saya coba melihat Amang, atau ada arak-arakan, kita mungkin Amang Inang juga pernah dengar dan tahu ada arak-arakan pengantin dan kemudian ada 5 perempuan A dan 5 perempuan B. Saya nggak mau mengatakan bodoh dan pintar. Nah, tapi ada yang mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya mungkin Amang buat kami, sebagai ruas, apa sih yang kami harus persiapkan ketika kami mau masuk gereja? Sebagai parhalado yang akan membawakan liturgi, apa yang kami harus persiapkan? Apakah kami harus tahu bahwa ini adalah Minggu Advent? Apakah kami harus baca dulu firman Tuhannya? Apalagi Amang, selain yang Amang katakan jangan terlambat. Sehingga ketika kami datang ke sini itu benar-benar seperti 5 perempuan pintar itu yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang ke gereja. Jadi enggak datang dengan kosong. Itu mungkin pertanyaan perantara Amang. Silakan. Langsung saya jawab. Ya. Baik, terima kasih Amang. Di samping yang kita sebut persiapan-persiapan rohani, satu yang paling penting dipersiapkan untuk beribadah adalah fisik, pamatang. Maka saya mau katakan kalau hari Minggu, standar kebersihan rumah nggak boleh terlalu tinggi. Unang dungluja kariju siajabu rohi tamar minggu tu gereja. Makanya banyak yang ngantuk di gereja. Jangan paksa harus masak masakan yang enak dulu dari rumah. Mau berantakan rumah, sebenarnya kalau boleh secara gamblang ya, makna sabat itu biar terulang loh sudah di sini. Yang penting ini harinya Tuhan. Unang betong ke ibu-ibu, satabi, sidung martapian, manggosok baju si pakeonna. HP mosok musik. Bapak-bapak janganlah lagi hari Minggu itu menyemir sepatunya. Ya. Khususkan dulu hari ini harinya Tuhan. Ya. Cerita sedikit. Saya pernah merjamita di salah satu gereja di Siantar. Ibu-ibu sintua para gendanya. Ini sudah sedang berlangsung. Memang saya lihat dia lelah ya, berkeringat begitu. Di dalam nama Allah Bapa dan namanya itu saya udah begini, saya duduk di sini. Saya sudah gini-gini kan dia. Ini ada persoalan. Gitu ya. Lalu kita bernyanyi, udah sambil bernyanyi. Ini nyanyi, ini belakang maju main di belakang. Memang ibadah pagi kebanyakan remaja apa sebulung. Nama huwa ini tahun. Roh aku. Wah, kacau rusak ibadah itu dia buat. Selesai ibadah saya tanya di konsistori. Persoalan inang? Dah dong Amang. Persoalan inang? Dah dong Amang. Perpudi usukun, persoalanmu. Ujungnya tangis ibadah sambil merepet-repet. Ada persoalan. Dungau jam 5 pagi. Au mangapel, au manggosok, au mangalopa. Dadah na hudungo idang ulo, amat tapi idang ulo. Lu jauh apa?
Unang lobi-lobi ni gogo mbeno mo mamuji Tuhan hari Minggu dah. Unang dungdu hitam mangula ke ulaon. Kalau nggak sempat masak, udahlah makan di luar lah dulu. Setuju? Tenang kali bu ibu ini biar nggak masak aku pikirnya. Ya, itu menurut saya itu salah satu yang paling penting. Lalu yang kedua, kalau sempat ya memang iya, baca dulu firman Tuhan. Ya, jaladi gudang gereja nggak mulai dibayar di titing nih. Do jamita tu minggu naneng roh ayat bacaannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah. Do pelia durung-durungi peko di parade do. Ya, maka bagaimana memahami hari Minggu itu juga salah satu paling penting. Aku sedang merayakan. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Karena Kristus bangkit hari Minggu, titik. Alanido semangat aku sedang merayakan kebangkitanku harus bergegas dari sana. Sojolo sarapa petaho sahalio nanggu hari Minggu. Iko kuba tujuh ludo pajupang doho debata. Aku sedang datang ke rumah Tuhan mau menjumpai dia. Ya, di situ saya pikir daripada persiapan rohani yang kesannya abstrak itu. Tapi physically, bau nang biat tonga ala paema hari Minggu do sogot jam 2 pagi mai bamudo minna kan. Ape deng tu gereja pe ngaperbadaan. Mau diajak ke gereja enggak sungguh-sungguh lagi, ya. Satu lagi tadi berkaitan dengan berkat itu, ini pertanyaan muncul waktu kami pertanyaan minggu lalu. Amang bagaimana sebenarnya posisi menerima berkat waktu pendeta menumpangkan tangan begitu? Lalu saya jawab begini, muluhuleam matuho akuaon, manang pisangon. Nah, saya berikan, bagaimana kau menerimanya? Totu tangan nado majalo dang itu, materinya terlihat. Maka kalau Tuhan mau kasih berkat, tanganmu do nama jaloi. Maka sekarang lagi banyak orang di HKBP juga, saya nggak mau menyalahkan ya. Tuhan memberkati, banyak orang membuka tangannya lebar-lebar. Tangan ini do majalo pasu-pasu. Roha, ada lagi selain roha yang lebih tinggi lagi. Apa? Haporseoni do majaloi. Silahkan kalau dengan begini saudara bisa merasa imanmu menerima itu. Ada sotung taripu tangat tai majalo pasu-pasui. Ya nggak salah juga, silahkan kalau mau membuka tangan waktu pendeta menumpahkan berkat. Alana idokon, sekarang lagi banyak Tuhan memberkati engkau buka tangan lebar-lebar. Saya bilang bukan tangan yang menerima itu. Hati pun ada yang lebih tinggi dari sana, yaitu iman. Dan ini yang selalu didengungkan oleh Yesus setiap kali pribadi-pribadi menerima halongangan. Imanmu menyelamatkan. Haporsiomi do napaluhokko. Jadi pasu-pasu ipe, haporsioni do nama jalo, dang tangan. Sabulan ni bulan na petangat tabut ini. Bukan tangan kita yang menerima. Ya, tapi ya iman yang mungkin menyatu di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Begitu. Itu Amang mungkin bisa merespon tadi. Yang para agenda, liturgis, apa yang harus kami persiapkan? Apakah kami harus diingatkan di setiap sermon bahwa minggu depan adalah minggu tentang ini, pahami arti minggu itu. Kalau tadi Abang kan sudah menjelaskan. Baik, itu salah satunya dan ini memang pasti perlu dan simbol-simbol liturgi kita memang sangat minim ya, sangat minim. Maka saya berharap one day HKBP Tebet akan menjadi gereja percontohan misalnya. Kalau Minggu Trinitatis begitu ya, apa simbol Trinitas? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, minimal dia ada tertempel di tutup kain altarnya, misalnya ya, ada semacam apakah banner atau apa segala macam yang mengarahkan kita kepada tema min. Jadi memang kalau kita lihat sangat polos ya, sangat polos tutup altarnya dan lain sebagainya, hanya ada satu simbol salib, begitu ya, di atas dan ini di samping ini begitu. Jadi itu penting pasti untuk para agenda. Sama juga para agenda ya harus fit. Harus fit. Jangan lagi para agenda begadang malamnya itu. Ya, belum lagi begadang karena yang lain-lain pula begadangnya gini-gini dulu. Unang gait, percayalah.
Orang yang main-main mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan permalukan. Ya, jadi unang niang rohata. Termasuk ede puji-pujian akaparediotai. Saya sudah katakan juga kemarin itu. Salah satu bentuk pewartaan firman adalah khotbah. Bentuk lain dari khotbah pewartaan firman adalah kor paduan suara. Parjamita do sude parkor. Aihatani di batado isi ni ede. Ala parjamita do parkor ikut dengan di parade paredeona. Tapi tidak dalam rangka untuk ya memegahkan, memuliakan diri dan lain sebagainya. Jadi para agenda juga saya pikir punya peran strategis dan banyak kok testimoni guru khususnya ya kadang cerita. Beda banget Amang. Kita berdiri ngajar siswa sekian banyak gak grogi tapi maragenda. Ya kenapa? Karena memang yang kita kendarain ini doa-doa syair ini memang bukan kata-kata kosong semua. Itu kata-kata yang berisi firman Tuhan. Yang tidak pernah kembali tanpa bekerja. Ya, itu ubahin asal memang denggat tong di paradi. Makanya dok molo sikat ni Kristus do paragedai. Ya, ya nggak mungkinlah Kristus salah-salah membaca, gagap-gagap dia. Maka artikulasinya juga harus jelas. Ya, sekarang nggak masalah. Orang yang gak fasih berbahasa Batak sekarang bisa membaca bahasa Batak dengan jelas. Gitu ya. Tanpa hilang maknanya. Bukan harus, aku selalu bahasa Indonesia. Enggak di sana juga. Enggak di situ lagi persoalannya. Kenapa? Sudah tata ibadah tai, percayalah sudah dihafal ruas itu. Yang sering salah dalam paragenda. Yang saya temukan begitu ya. Ayat introitusnya yang dibaca doa kolekta. Misal nih, Minggu Advent. Dalam nama Allah Bapa dan bersukacitalah hai Yerusalem, bersukacitalah hai marlasi rohma ali borusion, ain ngaro rajam dan seterusnya. Harusnya itu introitusnya. Tapi habis haleluya, haleluya, haleluya. Kebalikannya. Jadi introitus dibaca, introitusnya doa kolekta. Doa kolekta itu yang saya maksud adalah doa setelah haleluya dinyanyikan. Marilah kita berdoa. Jojo do terbalik-balik. Ya, tapi jangan juga lagi udah sintua berapa tahun masih ditulisi manual gini ya. Ya enggak lagi situ. Memang harus dikuasai. Itu mungkin Amang yang bisa. Ya, teman-teman, Amang Inang itu tadi beberapa pertanyaan perantara dari teman-teman multimedia. Sudah adakah daftar pertanyaan? Baik, kalau masih dikumpulkan pertanyaan tadi Amang. Amang menjelaskan kalau boleh setelah votum jangan ada yang terlambat. Tapi kan hal yang tidak mungkin tidak ada yang terlambat. Pertanyaannya Amang, apakah setelah votum maka kalau ini model gereja kami di HKBP Tebet, kami tutup pintu itu yang terlambat ada dari samping. Apakah begitu solusinya atau Amang punya pemikiran lain? Ya, solusinya hanya satu, ya dibubuhkan lagi tanda salib. Makanya kalau gereja-gereja Lutheran yang lainnya dan juga Katolik, mereka setiap kali mau masuk gereja juga pakai tanda salib. Di samping itu simbol pengakuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini juga mengingatkan akan baptisan kita tadi. Tinggal di sana aja tempatnya. Ya pilihannya cuma satu, jangan datang terlambat. Ya, Amang Inang pesan pertama adalah kalau boleh, bukan kalau boleh. Kita tidak boleh datang terlambat karena Tuhan sudah hadir di gereja ini ketika votum sudah selesai dibacakan. Ketika kita berkebaktian dan ternyata kita datang terlambat, masa kita datang ketika Tuhan sudah datang. Begitu kan Amang? Yes. Baik. Kelihatannya masih belum muncul. Amang, kalau kita melihat di beberapa kebaktian, ada beberapa gereja ketika pengampunan dosa, itu ada musik di antaranya. Tapi kalau kita lihat di agenda kita kan tidak ada musik, itu memang langsung doa pengampunan, langsung baga-baga. Nah sebenarnya teologi HKBP memandang itu seperti apa sih Amang? Bolehkah kami memasukkan lagu supaya kami merasa bagian dari, ada waktu kami mengingat kembali dosa-dosa kami, sebelum kami dapat berkat, tapi beberapa pendeta mengatakan, ya kalau sudah dapat
pengampunan dosa, nggak nunggu lagi baga-baga itu datang, pasti akan langsung diberikan. Ini gimana Mang, menurut Amang? Ini juga akan menjadi bagian yang sensitif untuk dibicarakan, tapi saya melihat sedikitnya sudah 3 episode praktek tentang liturgi pengakuan dosa. Yang pertama adalah sampai sebelum, saya nggak tahu mungkin nanti Abang Manulang bisa meluruskan kalau salah, sampai tahun 90 atau di awal, tadi tidak ada interlude musik itu Manopoti Dosa. Ya, di 90-an baru itu ada, apalagi di 2000-an tadinya murni seperti di agenda. Apa maknanya? Itu ibadah yang komunal, dosa-dosa komunal, kita satu pengakuan dosa. Lalu muncullah, dan itu memang keputusan. Dibuatlah ada jeda untuk pengakuan dosa pribadi. Nah dari sana menunjukkan akan ada 2 model pengakuan dosa. Umat secara komunal mengaku, lalu ada dosa-dosa secara pribadi. Tapi saya tidak yakin, sekiranya dibuat survei, waktu musik di antara Manopoti Dosa itu dibunyikan, tohodor wasi Manopoti Dosana, manang nasing do dipikiri, manang tu nasing do mapar pikiranna, manang dipalungun-lungun do rohana, dipatangis-tangis dirina, manang hasusaan na do diingot, manang namatian na do na diingot. Itu ya. Lalu terakhir juga di keputusan di rapat pendeta, ini masih dalam tahap sosialisasi, di Paulak Mamuse tidak akan ada lagi nanti musik di dalam ibadah. Nah, sekarang di mana kita berdiri? Kita sempat berdiri, satu menunjukkan itu adalah ibadah komunal, tidak ada pribadi. Yang kedua, pengakuan dosa ada komunal, ada personal. Di situ letaknya. Tapi memang kalau itu masuk dalam bagian Allah, maka memang yang lebih pas tidak perlu ada musik lagi. Jadi seolah-olah kita mengaku dosa, lalu musik seolah-olah kita mau meminta hati Allah, membujuk dia untuk mengungkapkan janji tentang pengampunan dosa. Maka di situ letaknya. Jadi kita sekarang sedang persiapan, ini tahap sosialisasi, bahkan sudah banyak gereja HKBP yang sudah tidak lagi memakai musik. Dung ditopoti dosana, baga-baga nih debata. Walaupun tadi ini latar belakang katanya permintaan para genda yang dari unsur sintua. Apa permintaan mereka? Enggak siap cepat kali membalikkan dari B ke C. Ada alasan-alasan teknis juga yang akhirnya kita godok menjadi sebuah keputusan. J kapangidunya ke situ ada gudak kianon. Ya, HPI do no jonok. Kalau votum, intro itu punya poin A, doa kolektanya D, ini agak jauh A dan D. E nanti doa siapa di sana. Lalu tatopoti madusata itu B. Janji Tuhan pengampunan dosa itu C. Paling hanya bolak-balik 1-2 halaman itu. Kalau dipanggil doa kasih tua mai, ulu dadap dang dapot. Maka udahlah, kasihlah slot 1 lagu angon-angon. Itu juga yang kita ciptakan di situ. Maka ibadah itu juga bisa berubah atas dasar kesepakatan bersama. Maka kalau kita tanya apa maknanya, ya pengakuan dosa sempat menunjukkan pengakuan komunal, pengakuan personal. Jalan waing yang tapaula mai gabi, sisa ada pangokuo mahita sudi. Rakmar dosa, majalo, hasisani dosa. Begitu Amang. Baik Amang, ada sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ada banyak ini pertanyaan ini Amang. Baik, daftar pertanyaan ada di depan. Ya. Yang pertama ada tadi Amang katakan bahwa warta jemaat adalah bagian manusia. Bagaimana dengan pentahbisan situa atau paujakon panitia yang biasanya dilaksanakan setelah khotbah, bukan di bagian manusia yang antara setelah pengakuan iman rasuli. Kemudian yang kedua, dari AKBP Tebet, ini bukan karena KKN ya, karena kebetulan aja 2 pertama Amang Inang. Persiapan ibadah tadi katanya Alkitab, salib, lilin diangkat di atas. Alkitab diangkat saat berjalan ke depan,
dan diarahkan di atas pengkhotbah. Apakah boleh para halado yang mengangkat dan mengarahkan ke pendeta, karena pendeta ada di depannya. Kemudian yang ketiga, aku akan bacakan aja Amang supaya pemusik dan song leader keluar dari ruangan selama khotbah. Ini bagaimana Amang melihat ini? Apakah wajar atau ini bentuk ketidakdisiplinan? Karena seringkali mungkin Amang di beberapa gereja ketika khotbah pemusiknya keluar. Nah ini mungkin juga bisa Amang berikan input masukan karena mungkin itu juga terjadi di beberapa gereja. Kemudian yang terlambat tadi Amang, yang keempat dan kelima juga ada menyangkut kepanitiaan yang tadi sudah. Kemudian bagaimana menurut Amang soal orang menggunakan HP di gereja? Karena kadang-kadang mengatakan HP itu adalah firman Tuhan, Alkitab yang mau dibuka. Apakah kita bagusnya kembali ke zaman dahulu? Alkitab kita sediakan di gereja, buku lagu kita jadikan di gereja, siapkan di gereja. Jadi yang disajikan di layar hanyalah nomor buku ND-nya. Berarti semua HP ditinggal di luar. Apakah begitu menurut Amang? Itu dulu Amang dari beberapa pertanyaan sebelum kita melanjut ke yang lain Amang. Maaf Amang Inang saya tidak sebutkan namanya ya. Baik. Bolehkah bukan pendeta para halado, jemaat pun boleh mengangkat Alkitab menaruh di atas kepala dari belakang? Boleh. Tidak harus pendeta yang mengangkat pendeta untuk itu. Dia hanya disumpah, dia hanya berkomitmen bahwa dia hanya akan mengkhotbahkan kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini tidak ada strata yang lain-lain. Yang paling penting bukan siapa yang membawa, tapi apa yang ditaruh, disimbolkan di atas kepala, yaitu Alkitab. Dan memang di banyak gereja banyak pergumulan, pemusik ini terkadang jadi kayak keyboard-keyboard di pesta-pesta. Kalau ada di antara kita seperti itu di gerejanya harus bertobat. Saya sering sekali di jauh jamita kupar musik nak keluar. Saya kadang nggak tahu apa unsur kesengajaan saya atau karena Roh Kudus juga yang mendorong suruh jomare de jojo parorganiasa masuk musik. Akhirnya kadang saya panggil asal lembaga kita nyanyikan dulu buku ini nomor. Dia parorgani, dia par musiki. Dia akan masuk lagi. Keluar lagi, ku panggil sekali lagi. Nyanyi lagi. Ya. Dan memang saya pikir harus kita kasih pengarahan ke mereka. Semua musisi-musisi di gereja kita enggak biduan. Makanya enggak perlu menonjolkan penampilan holan yang tampil di sondung sidung kalon. Banyak juga, olodo mari sapi keluar. Ya, loh mau ngapain? Begitu, maka ini perhatian kita lah. Apalagi sorry to say, sering sekali itu kalau ibadah didominasi ibadah pemuda-pemudi. Jadi los kontrol, disima peranan ya kapar halado, mamata-matai, unang gabi adong naselau natu luar nasida ke sana untuk itu. Ya. Nah kemudian tadi berkaitan dengan apa tadi boleh baru dua tadi itu. Apa tadi? Yang keluar tadi ya. Sudah, yang bermusik, Alkitab diangkat tadi udah. Oke, masalah ini kan pelayanan-pelayanan khusus begitu ya. Maka ini kita anggap bagian dari pelayanan Allah. Contoh, pangujak kono ni situa. Isi do mangapeho tangan mangalia tohonan nih. Debata marhite naposona. Maka itu masuk dalam pelayanan bagian Allah. Ada baptisan di sana, siapa yang membaptis memeteraikan? Maka itu masuk bagian Allah. Apakah dari 2 Romawi, 3 Romawi, Padidion dan seterusnya di agenda kita itu. Jadi tetap itu kita pandang sebagai bagian Allah yang memang satu kesatuan di dalam pemberitaan firman itu tadi. Begitu ya Mang Inang ya? Mungkin sudah menjawab 4 tadi ya Mang Inang. Sama yang itu Mang, yang HP. Kan HP. Nah saya pikir
Nggak bisa lagi sekarang kita pisahkan unsur-unsur sekular sudah masuk ke dalam gereja. Begitu ya. Maka kalau dibicarakan sekarang, jangankan gereja juga sudah memfasilitasi, udah ada televisi yang membuat kita nggak perlu lagi bawa buku ende. Ya, lalu ya dengan cepatnya zaman sekarang, hidup kita sepenuhnya sudah bergantung kepada handphone. Ya saya pikir, ya bagaimanalah kita mengedukasi diri kita sendirilah. Ya, bagaimana kita bertanggung jawab dan berkomitmen tidak pakai handphone selama ibadah selain untuk penggunaan nyanyian atau Alkitab. Hati-hati yang sintua khususnya, yang kalau tidak siap dengan sesuatu yang menghambat dia karena handphone. Ini kisah nyata. Ada salah satu teman saya, pendeta. Dia udah doa di konsistori, ya. Amin gitu, siap berangkat. Lalu dia terima telepon. Lalu dia jawab, kakaknya meninggal dunia. Gitu ya. Dan meninggalnya juga diduga tidak wajar. Padahal udah pakai jubah dan dia harus marjamita. Ya, lalu bagaimana ini? Ya dikasih dulu dia waktu 5 menit nangis-nangis dulu. Kalau mau teleponan. Tapi apapun ceritanya, gak mungkin lagi maksimal berkhotbah. Memang saya juga waktu mengajar liturgi, mengajar homiletika, saya selalu sarankan gitu ya, bahwa handphone tinggalkan kalau mau bertugas. Kita nggak tahu ada berita duka cita mengganggu kita mau begini-begini. Tapi kenyataan saya sering hampir terus bawa handphone karena saya harus rekam khotbah saya di altar untuk evaluasi pribadi. Jadi selalu saya bawa ini, lalu saya akan dengar ulang di mana tadi yang kurang, mana yang missing, mana intonasi yang nggak jelas begitu ya. Ya asalkan komit, apapun yang terjadi nggak bisa mengurangi dan menghambat dia. Nah persoalan nanti kalau memang kita terus bergantung ke handphone ini, saran saya kalau sudah ada ini gak usah lagi buka-buka handphone. Nanti kan ini waktu kita buka ini bisa muncul iklan, gambar-gambar ini gitu ya. Datang WA berita duka cita, notifikasinya masuk kita lagi buka buku ende, lagi baca ini dan seterusnya. Ini hambatan-hambatan yang sebenarnya harus kita bisa mengedukasi diri kita sendiri untuk itu. Apalagi dari seseorang, ini pasti penting ini. Kita akan buka, bercabang-cabanglah pikiran kita di dalam beribadah itu. Makanya saya pikir kita sebenarnya sudah tahu penggunaannya. Tapi kalau kita bisa komit 1,5 jam ibadah, nggak usah dibuka lah. Udah dilengkapi gereja kok semua ibadah kita. Nyanyian sudah ada, teks lagunya semua sudah ada. Tinggal kita aja. Ya, ada nggak panggilan masuk, ada nggak WA masuk. Jadi kesana aja arahnya. Mungkin begitu Abang. Terima kasih Abang Pendeta Cinutonga. Pertanyaan berikut Amang dari catatan yang sampai ke kami, ini mengenai KUR ada 4-5 orang yang bertanya Amang tentang KUR. Yang pertama sebenarnya apa sih artinya KUR itu? Mungkin Amang perlu penjelasan lebih detail, mereka memuji Tuhan atau mereka jadi khotbah? Ini kan kalau Amang bilang dia jadi khotbah kan dia harusnya boleh dong menghadap ke jemaat. Tapi kalau dia sebagai memuji Tuhan ya dia dari tempat, kan begitu Amang. Logika yang tadi. Yang kedua, apakah karena ini kebaktian di HKBP cenderung lama, maka KUR itu harusnya dibatasi dalam bentuk berapa ayat atau jam gitu, apa waktunya. Jadi satu KUR itu gak boleh dari 5 menit gitu Bang. Apakah boleh seperti itu? Atau juga sebenarnya kemana mau diarahkan bentuk KUR ini sebenarnya Bang? Dalam ibadah kita gitu. Karena mungkin pertanyaannya muncul Amang karena Amang tadi menjelaskan ibadah itu, KUR itu juga adalah khotbah. Dan mungkin yang bertanya memahami kalau khotbah berarti dari depan ke jemaat sehingga mereka boleh membelakangi altar. Apakah begitu? Mungkin itu perlu dipertegas saja, Bang. Silakan Bang Pendeta. Kalau kita mau mencari definisi, tadi benar saya katakan salah satu bentuk pemberitaan firman. Begitu ya. Bentuk pemberitaan firman. Maka kalau kita mau mendefinisikan KUR itu apa, lihatlah. Tiki markur punguan KUR. Marhua donasing nai manangi-nangi. Betul ya? Mendengar. Maka di dalam hal itu kita melihat bahwa KUR itu adalah kesaksian panindangion parsial.
Ya, di mana 20-30 orang bernyanyi itu lalu orang akan diam mendengar. Maka memang sudah banyak gereja-gereja juga, jemaat khususnya, yang mulai mencari gereja mana yang kurnya nggak banyak. Saya udah terangkan juga di sesi seminar kemarin itu. Ya, jadi justru hambatan, kenapa? Roy batu gereja, dang nalau manangi-nangi kur ni halakon, mending kalau bagus katanya. Ya, saya pikir kur tidak bergantung kepada durasi, nanti jadi nggak bisa dinyanyikan nyanyian-nyanyian yang lebih dari 5 menit. Tapi bagaimana nyanyian itu berkualitas? Kalau saya sebutkan tadi kur, salah satu bentuk khotbah, bukan berarti dia selevel dengan khotbah. Jangan kita memaksakan supaya kita punya tempat menghadap jemaat. Itu pemaksaan definisi. Mulu neng tusido arahna bahasa padita merjamita mengaduk ruas. Mulu perjamita dua yang bahasa dang ilos mengaduk. Itu pemaksaan definisi. Kalau kita katakan tadi bentuk lain dari pemberitaan firman khotbah, maka justru tidak harus memaksakan setara dengan perjamita na dilanggatani. Itu dua hal yang berbeda. Justru ya, mulu pemberitaan firman bedo tong tado bahasa polekon mengaduk ruas, gitu ya. Pastoral konseling juga itu bentuk pemberitaan firman banyak dengan bernyanyi, memberi kesaksian dengan kur, dengan perjamitaun, mengunjungi yang sakit, membantu orang yang kena musibah. Itu bagian dari khotbah-khotbah yang nyata untuk itu. Tapi saya pikir terlalu sempit kalau kita mau paksa mempercakapkan supaya setara posisi kiblat perjamita dohok parkur. Dang nanaing menugio tusi pemaknaan definisina. Kira-kira gitu Abang. Terima kasih Bang Pendeta. Dari beberapa pertanyaan memang ada usulan dan saran soal liturgi supaya Ustadz memberikan hal yang sama. Nanti mungkin itu bisa disampaikan karena Amang ini adalah bagian dari Komisi Teologi. Tapi yang saya akan bacakan adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Amang Pendeta tadi Amang jelaskan bahwa sebaiknya arah kita atau menggunakan istilah kiblat itu sama. Tapi bukankah di perjanjian baru sudah tidak ada lagi istilah kiblat, tapi lebih ke arah bagaimana pemahaman spiritual secara personal untuk beribadah. Jadi poin lokasi fisik apakah masih akan tetap jadi penting? Itu mungkin Amang yang pertama. Kemudian ketika prosesi pembawa lilin tadi sudah disampaikan oleh Amang, tapi yang pertanyaan adalah kalau itu bukan kebaktian, tapi misalnya adalah mengenai pernikahan, kebaktian pernikahan, itu sama Kak Amang dilakukan soal prosesi dengan prosesi di kebaktian. Kemudian bagaimana Amang melihat kebaktian-kebaktian kontemporer yang juga ada di HKBP dalam konteks liturgi Amang. Sehingga apakah liturgi itu seperti yang kita Amang jelaskan tadi dari mulai doa, votum dan seterusnya. Apakah itu harus seperti itu urutannya atau bolehkah, ini pertanyaan nakal Amang ya, pertanyaan nakal buat Komisi Teologi. Apakah boleh yang penting urutan poin itu ada tapi tidak berurut. Silakan Amang. Saya pikir udah menjadi keputusannya HKBP memberi ruang untuk ibadah-ibadah kontemporer. Dan sudah banyak gereja yang memakai itu. Makanya saya tantang kita, apakah solutif itu? Dung tapatupa ibadah-ibadah kontemporer. Mula donasi dana solo marminggu tuh HKBP. Saya nggak yakin ada pulang itu. Maka harus kita cari lagi akar persoalan. Eksodus jemaat kita yang keluar ke gereja-gereja dengan model ibadah-ibadah kontemporer itu. Ya, apakah memang itu yang mereka cari? Kenyataannya juga tidak begitu memberi solusi. Maka ya saya pikir kebebasan yang diberi ada juga batasan-batasannya dan belum ada diobrak-abrik tata ibadah itu. Ya, maka diberi ruang, nyanyian silahkan diimprovisasi, musik silahkan mengikuti musik-musik modernisasi, tapi kalau jadi epistel dulu baru hukum Taurat kayaknya tidak ada sinyal yang seperti itu.
ya, tapi tetap di dalam aturannya. Yang berikutnya, nanti kita terlalu naif kalau kita menegasikan sesuatu di dalam liturgi hanya untuk pertimbangan-pertimbangan yang kita pandang penting dan perlu. Maka dalam liturgi kita tidak boleh pilah-pilah, ini cocok kuadopsi, ini enggak cocok buang. Begitu ya. Misal apa tadi isu tentang arah kiblat, begitu ya. Kan enggak ada lagi di perjanjian baru, begitu. Maka enggak usah dulu arah kiblatnya. Justru simbol-simbol di dalam liturgi pun kalau mau kita lihat, semakin kita tinggalkan itu maka akan semakin kering, tidak ada lagi hal-hal yang mendekatkan kita pada peristiwa nyata. Tidak ada kata kiblat memang di dalam perjanjian baru, tapi terminologi-terminologi yang menunjukkan ke sana banyak. Misalnya salah satu 1 Korintus 15 Paulus katakan hendaklah segala sesuatu berjalan dengan sopan dan teratur. Apa arti di sana? Sopan dan teratur juga banyak yang bisa kita definisikan gitu. Jadi apakah karena tidak disebutkan arah kiblat nggak penting lagi? Ya enggak juga. Tapi kenyataan bait suci ya memang tahun 70 bait suci di zaman perjanjian baru hancur ya oleh Raja Titus, Kaisar Titus waktu itu. Namun setelahnya juga jangan lupa tidak berhenti perjalanan kiblat ini sampai di zaman perjanjian baru. Periksa sejarah-sejarah gereja-gereja Katolik, gereja Ortodoks sampai abad-abad pertengahan. Arah kiblat itu tetap penting, maka gereja akan didirikan di mana arah kiblat yang dipahami di perjanjian lama tetap diterjemahkan. Lihatlah model-model gereja yang dibangun misionaris salah satunya. Selalu gereja yang dibangun para misionaris menghadap ke matahari terbit. Kiblat itu. Para suamu gereja-gereja tua yang dibangun para misionaris itu. Ya, ke arah matahari terbit. Dan selalu diduluk-duluk. Gak pernah misionaris bangun gereja di bawah. Di dekat kali. Bahitan waeng. Bayi lubang dia pia boi tano isi petawi pacongcong. Karena susahnya. Tapi bukan berarti karena gak ada tempat yang tinggi kita gak bisa. Ya pada akhirnya memang muncul berbagai spekulasi teologi. Gereja bukanlah gedungnya begini-begini. Alain yang dohonon. Salah kalau kita bilang di perjanjian baru gak ada lagi kiblat. Zaman misionaris pun membangun gereja di Tanah Batak. Selalu menghadap kepada gereja, kepada timur. Salib kasih na ditarutungi, berek kamu mai. Nasa namar sobat tu si menghadap tu parbisar ni mataniari. Yang dibangun oleh Nomensen. Jadi tetap masih ada ya. Makanya jangan dulu kita langsung alergi mengatakan gak penting lagi ini, gak penting itu. Dan memang di sini kadang dalam liturgi kita harus sadar tidak kita membentuk liturgi. Tapi hidupku dibentuk melalui liturgi itu. Sekarang persoalan, aku mau ibadah, mana yang menyenangkan hatiku? Mana yang masuk ke hatiku? Padahal yang tidak masuk ke hati itu terkadang paling kuat membentuk kita untuk hidup liturgis. Alai sifat tapasisi mai, dang lomo roh aku tuh sih. Odo dapur roh aku yang beginilah. Maka sebenarnya banyak ibadah sekarang, aku merayakan seleraku. Aku merayakan apa yang aku suka. Ini gak enak, ini buanglah. Gak usah terlalu panjang lah hukum Taurat. Biar kita manuang satabi kalau agak melebar sedikit. Nah godang sonari gereja, jemaat. Mencari gereja yang tidak suka dipicang kalau dia berdosa. Apapun ceritanya RPP kita harus kuat, kita genggam. Permintaan sekarang, aku sudah hamil, berkati aku. Ya. Aku sudah cerai, mau kawin lagi, berkati aku. Gudang nama nuaing halak, ruas, mengalui gereja, naso mamicang ibana, nang pengasala ibana. Ya, jangan hukum aku. Walau istriku lahir baru 4 bulan kami menikah. Ini sekarang banyak eksodus, jemaat yang mencari-cari gereja, naso dipicang molodung di Laosi. Tapi dotama tod dinir pepetai, makana di balian di huria. Apa arti di balian? Di kebun, di ladang, di sana dulu. Kalau orang ke kebun, ke ladang, ke balian, mula domu seibana tuh son. Sana dulu, renungkan dulu dosamu. Alai, dipaima dohamu mula mutuson.
Ini sekarang gerakan yang banyak. Jangan-jangan ini juga salah satu indikator kalau kita bicarakan tadi, nggak selera di HKBP. Sebenarnya tidak hanya tidak seleranya, tidak hanya ibadahnya yang ditolak, tapi RPP juga ditolak. Jangan hukum kami. Kami sudah kumpul kebo, kami saling mencintai. RPP udah halak mulu tardapo marwah-roa. Saja buna sodong ikatan perkawinan. Alai ditinggal humma gerijat tai, holan alani. Ya, Marsi dua-dua, cerai sana boleh kawinkan kami walau kami sudah cerai. Ini juga, jadi kompleks sebenarnya, complicated ini, isu-isu yang memang harus diurai, apa sebenarnya persoalan? Alai bisa tadok marupani ibadah kita yang monoton, ibadah kita yang tidak menarik, sebenarnya banyak hal-hal yang lainnya untuk itu. Biar kita mada, kalau dipicang peibana, ala sorry to say misalnya, anak lahir, belum pada waktunya. Ima sitik enggak lawa matusan. Dan lebih mula tu son HP di paima do misalnya. Ya. Tapi ini juga dikatakan di konfesi kita, RPP kita itu juga bagian dari khotbah pemberitaan. Nomor dosa ho. Tuhan murka dengan dosamu. Renungkan dulu dosamu. Ale di paima dohamu mulakmu. Dan diusir. Ya, di balian mulak kamu itu son. Gitu. Nah jadi ini yang memang harus secara utuh dan satu kesatuan yang harus kita pahami Amang, begitu. Baik, terima kasih Amang Pendeta Siritonga. Saya buka kesempatan buat Amang Inang yang ada di gereja, 3 penanya. Tapi kalau boleh permohonan Amang Inang yang mau bertanya langsung ke pertanyaan. Tidak membuat pengantar yang panjang. Orang Tebet akan terakhir kita pilih ya. Satu dari sebelah sana, ya silakan Inang. 1, bentar Inang. 2, 3. Yang duluan angkat tangannya, bukan 1, 2, 3, 4. Bangku ke-6. Ya. 1 di situ. Silakan dari sana dulu. Inang, sabar. Silakan maju Inang. Selamat malam, Amang. Langsung pertanyaan ya, Inang ya. Ya, nama saya Eva Simangunsong. Saya mau bertanya, Amang tadi saya ada 2 pertanyaan. Waktu terakhir ada berkat, ya Amang ya, penutupan dari ibadah kita. Nah, itu diambil dari bilangan ya, Amang ya. Nah, bisakah Amang menjelaskan kepada kita di sini? Apa makna sebenarnya pada firman Tuhan bilangan itu sehingga dia menjadi penutup dari ibadah kita. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus pertanyaan saya yang kedua, Amang, tidak ada kaitannya dengan ini ya, dengan yang sekarang seminar ini. Apakah jemaat biasa diizinkan untuk memberikan misalnya pertanyaan week? Diizinkankah Amang kalau dia bukan parhalado untuk memberikan firman atau kan memberikan acara memberikan firman? Itu pertanyaan saya, 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik. Pertanyaan kedua silakan Inang. Yang tadi di tengah. Iya, kecuali Inang berubah pikiran tidak jadi bertanya. Mau lihat Amang, ala di Leon dihami waktu au hami sian gereja HKBP Ebenezer Nyonya Siahan Boru Mangunsong. Mungkin Amang di luar acara on nanaing sisukunon nami. Pertama Soal liturgi ya Inang. Ya, pertama Amang pendeta Marjamita sedang Marjamita naik mau membaca firman Tuhan, tapi Amang ini mengajak untuk seperti membaca epistel Margati Soring Mahita Majaha. Kayak sponsor ya Nang, iya.
On maaf, bagaimana amang sebaiknya? Apakah ini bisa dibenarkan atau memang enak enggak? Kalau baca sependeta yang dari atas berkhotbah, diajak jemaatnya untuk membaca responsori atau bergantian. Yang kedua, amang, Yang banyak-banyak Inang, masih ada yang mau nanya. pada nanya. Yang kedua, yaitu seperti yang meja altar itu, apakah bisa sebanyak itu bunga di meja altar? Ya, Waktu udah ditangkap. kebaktian, iya. Mau lihat ya, Amang? Iya. Soal baik, patut dan benar biar Amang Pendeta yang menjelaskan nanti Inang. Silakan Inang, yang pertanyaan ketiga. Bisa ke sana ya. Ini kadang-kadang baik, benar, betul itu beda. Silakan Inang. Mau lihat ya Amang Pendeta, kami dari HKBP Romangun mau bertanya Amang seperti tadi Amang menjelaskan hukum Taurat itu kita baca sikat nipatik. Kalau kami kan Sintua mengikuti apa yang sudah tertera Amang, kami nggak akan merubah hukum pertama sampai hukum ke-10 atau sikat nipatik. Itu yang sudah ada di dalam agenda yang kami baca. Itu dari pusat Amang, jadi kami nggak ada merubah, mengikutin. Jadi kami mohon Amang pengarahannya dan penjelasannya. Jangan seperti di sini kita seminar Amang bilang jangan dirubah-rubah sikat nipatik. Itu kan harus Amang pendeta semua memutuskan gitu Amang. Jadi kami kan nggak ada ikut andil di dalam penentuan sikat nipatik Amang. Mau lihat Amang, terus saya mau lanjutkan. Saya pernah seperti lagu kita Amang. Ku masukin gerbangnya dengan hati bersyukur dan kita masuk ke dalam altar. Jadi di dalam hati kita Amang, di dalam kita berjemaat, di dalam kita Sintua, baik petugas atau kadang kita sebagai jemaat, di manakah batas-batasnya kesucian seperti Amang katakan tadi kiblat. Saya baru dengar sekarang Amang ada kiblat karena selama ini kita baca Alkitab sebenarnya tondi, roh kita yang mengarah bukan kiblat yang tadi mengarah ke arah Yerusalem atau arah mana. Karena kadang-kadang pun kita di tengah lautan, di tengah kapal atau di dalam pesawat yang namanya berdoa mengarah nggak ada kiblat, tapi kiblat kita hati kita Amang. Ya, Begitu poinnya Amang. dapat Inang. Oh ya, mau lihat Amang. Ya, yang tadi yang pertanyaan pertama itu Amang Pendeta, itu ada banyak sekali permohonan dan pertanyaan. Sebaiknya agenda itu dengan ada banyak perubahan itu dikeluarkan lagi agenda versi terbaru sehingga kami Sintua benar-benar hanya menggunakan agenda itu. Jadi pertanyaan tadi Inang itu adalah pertanyaan dari sekian banyak. Silakan Amang, ada 3 orang yang bertanya. Masukan saya pikir yang terakhir kita coba nanti supaya memang sebenarnya tidak ada dokumen mengganti yang 10 hukum Taurat itu. Ada gabi disusun mai di bayama di pola susunan ibadah. Dohono kumatuhita di mana gereja saya layani nggak pernah selain dari 10 hukum Taurat itu dibacakan. Hanya itu patik yang benar-benar adalah patik. Begitu ya. Jadi benar kita tidak dari unsur pendeta yang datang ke sini. Biarlah nanti itu menjadi isu yang terus akan kita percakapkan. Asa memang tong di paulak sinakan ingani. Nah yang kedua, terima kasih banyak respon masalah kiblat, tapi kita tidak mau menegasikan dalam arsitektur gereja dan dalam liturgi arah kiblat itu penting. Molo pertanyaanmu pribadi bahwa urusanmu mayadong manangdang arah kiblat. Tapi yang kita bicarakan juga ini bait suci di Yerusalem, miniaturnya di dalam gereja kita yang ada sekarang ini, perlu ada keteraturan. 1 Korintus 15 itu. Tung behado pardalana ni parmingguon, mulus wadong keteraturan. Mulus sudi marsi bain lomona.
Ini harus kita bedakan ibadah personal dan ibadah komunal itu tadi. Tidak membatasi, silahkan maaf cakap aja di tempat-tempat yang gelap pun Tuhan ada kok di situ. Iya toh? Di kamar mandi kita terkurung ada kok Tuhan di situ. Ini liturgi yang kita percakapkan supaya kita juga berpikir dari alur liturgi. Tidak membatas-batasi mau arah kemana. Idoda dan membatas-batasi kita. Alai rikodo arah pertangyangan. Ya, Raja Salomo membangun bait suci, baca nanti Nabi Daniel juga arah kiblatnya jelas arahnya ada ke sana. Nah, yang selanjutnya tadi berkaitan dengan berkat begitu ya. Kenapa itu menjadi di akhir? Apa makna bilangan 6? Jadi salah satu berkat yang tertua juga di Alkitab adalah berkat siapa bapaknya si Yakub? Ishak. Sebelum pergi dia meninggalkan dan berangkat ke rumah tulangnya, Bapa berkatilah dulu aku. Maka berkat itu juga selain dari bilangan 6 ini 24-26, yang kita pahami berkat itu adalah bekal untuk perjalanan kehidupan kita ke depan. Ya. Maka apa maknanya? Sebenarnya berkat itu menjadi sebuah garansi penyertaan Tuhan kepada kita. Kita akan diutus melakoni liturgi yang kita rayakan di sini, di dalam kehidupan. Maka berkat, jaminan, garansi penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita itu yang kita pegang di dalam kehidupan kita. Maka berkat yang kita terima tidak hanya kita genggam saja, tapi kita bawa keluar dan kita aktualisasikan diri kita. Ya, makanya udah habis berkat ke si Yakub, datang lagi si Esau, berkatilah aku Bapa. Udah habis berkat, tinggal ini sama kau. Udah kusampaikan semua ke sana. Maka orang yang sudah menerima berkat harus menyadari segala lika-liku kehidupannya di dalam kendali dan penyertaan Tuhan. Ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berarti kemanapun kita bergegas, wajah Tuhan selalu diperhadapkan dengan wajah kita. Ya, jangankan Sintua Inang, kurikulum saya 4 tahun mengajar di SMA Unggul Del. Ya, waktu itu ada juga kurikulum membuat khotbah anak remaja. Tapi mungkin ini perlu diklaster khotbah yang seperti apa yang mau dimaksudkan begitu ya. Seperti saya katakan tadi, pastoral counseling juga itu bagian dari khotbah pemberitaan firman. Ya. Tapi saran saya begini, memang di learning calon Sintua ada kurikulum menyusun khotbah. Tapi saya tidak yakin itu cukup sebagai SKS untuk menggaransi dia mampu berkhotbah untuk ibadah minggu. Ya, walaupun di banyak gereja yang lain, khususnya mungkin gereja-gereja yang tidak begitu besar, Sintua pun di Parar Marjamita. Saran saya, bolehlah dikonsultasikan isi khotbahnya kepada pendetanya. Ya, dengan catatan supaya pikiran-pikiran itu memang mewakili apa dari pesan teks itu. Gitu. Jadi ya mungkin termasuk di pertangyangan atau kalau ada parsautahun. Terkadang mau juga kok beberapa Sintua kasih khotbah, abang tolong dulu periksa khotbah saya ini. Gitu ya, lalu kita akan kasih masukan untuk itu. Jadi tidak ada dituliskan hanya pendeta yang boleh berkhotbah. Tapi yang benar-benarlah dia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Inang, Nantulang, Nyonya Siahan, udah diputuskan sebenarnya itu di rapat pendeta, tidak diresponsoriakan lagi. Kalau sungkan Inang menyampaikan ke pendeta, doakanlah dia pelan-pelan, supaya nanti dia ingat, Tuhan katanya itu sudah keputusan tidak diresponsoriakan membaca itu lagi. Ya, dang be monolog nama di Jaha Parjamita, nalupa do rapat di tanai. Mudah-mudahan gak terus-terus begitu ya. Mudah-mudahan. Nang pola pabuahamu warna manang naise. Mudah-mudahan tidak terus-terus. Songoni mamang naboi mangalusi. Baik, Amang. Karena ada keterbatasan waktu, pertanyaannya ke Amang ini agak sedikit teknis. Amang, apakah Amang bersedia jika pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan, kami serahkan ke Amang, Amang bisa bersedia mengeluangkan waktu menjawab
sehingga kami akan mendistribusikan jawaban itu ke Amang Inang yang bertanya. Kalau keinginan saya emang sampai jam 10 malam kita ngobrolin liturgi ini menarik sih. Jadi kami akan serahkan ke Amang, nanti mungkin Amang bisa bantu jawabkan, nanti dari jawaban itu yang akan kami bagikan ke Amang Inang yang bertanya. Jadi nanti semua yang bertanya yang ada di sini, ada perwakilan gerejanya, nanti akan kami berikan pertanyaan ini dijawab seperti ini. Jadi tidak hanya dari gereja Rawamangun, pertanyaannya yang diserahkan kepada teman-teman Amang Inang dari gereja Raja Rawamangun, tapi Amang Inang bisa melihat daftar pertanyaan yang ada yang akan permohonan ini Amang Silitonga. Nanti kalau Amang udah pindah ke Siantar akan susah kami nanya. Bagaimana Mak? Ya Pak Bang, saya anggap ini bukan permohonan permintaan tapi perintah yang akan saya kerjakan. Baik, Amang Inang karena keterbatasan waktu, jadi permintaan kita dari pertanyaan-pertanyaan itu akan direspon oleh Amang Pendeta Silitonga. Nanti dari HKBP Tebet akan mengirimkan jawaban itu, respon dari Amang Pendeta ke semua gereja yang hadir. Jadi nanti silakan Amang Inang berbagi informasi dari pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban itu, sehingga itu bisa menjadi diskusi lebih intens mungkin di gereja Amang Inang bersama dengan pendeta dan dewannya. Hingga ke depan kita bisa membuat lebih bagus apa yang akan kita lakukan dalam liturgi HKBP. Amang Pendeta terakhir, kami mohon Amang Pendeta memberikan satu statement singkat tentang liturgi HKBP kepada kami yang hadir di sini sehingga kami bisa mendapatkan satu pencerahan apa yang akan kita lakukan sama-sama ke depan. Satu lagi tadi belum terjawab, jangan membuat altar seperti apa tadi? Ya, semacam apa sih istilahnya ini? Pelaminan. Dan tolong kita kampanyekan jangan ada lagi kepalsuan di dalam altar kita. Jangan lagi ada bunga-bunga palsu. Tapi dengan hadirnya bunga hidup, bunga altar itu menunjukkan Mazmur 150 salah satunya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Yang kedua, bunga juga menunjukkan kefanaan kita. Margatsi. Ya, binereng manuguk nai apa gini mekar, botarine melos. Tapi ereng sonari songono bunga imbing gunaro dang ibana bebutini. Itu juga membantu kita parsatokina dongulut tahun. Tapi kalau bunga palsu, itulah kepalsuan itu. Jadi jangan ada lagi bunga palsu di gereja kita. Baik, Amang Inang terima kasih. Yang pertama, bicara tentang liturgi adalah sebuah aktivitas perayaan keselamatan kita. Liturgi adalah satu wadah di mana kita menikmati Allah melayani kita. Maka kita para penikmat liturgi, dalam artian jemaat, kita para penggerak liturgi dalam artian pelayan, harus menyadari peran kita bersama adalah semua sama-sama menghadirkan perjumpaan dengan Allah. Maka liturgi melalui susunan tata ibadah, melalui firman-Nya, melalui sakramen, itu cara Allah mempertemukan dan menjumpakan kita. Maka liturgi yang dipersiapkan dan dikemas dengan baik akan berdampak pada diri si penyembah itu. Maka dia akan mengalami perjumpaan dengan Allah. Perjumpaannya dengan Allah di dalam liturgi akan dia bawa dalam perjumpaan-perjumpaan lainnya dengan orang-orang di mana dia beraktivitas setiap hari. Itu sebabnya fisik kita, body, tubuh kita, salah satu unsur terpenting yang harus dipersiapkan saat mau mengalami perjumpaan dengan Allah. Maka gereja, pelayannya harus mempersiapkan dan mengemas liturgi yang membantu umat berjumpa dengan Allah. Pemusiknya, para agendanya, perjamitanya, dekorasinya, akuistiknya, semuanya. Ini menjadi satu kesatuan. Sehingga benarlah orang-orang yang ada di dalamnya sedang
merayakan keselamatannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Amang. Terima kasih. Terima kasih.